kelas 12 IPS 3. Saya Ikrom Nurul Sasabila dari absen 18. Saya Salwa Putri Andini, nomor absen 34. Saya Lazara Ramadita, nomor absen 4. Saya Aisyah Hidayat, nomor absen 3. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktek mata pelajaran sosiologi, yaitu tentang pemberdayaan komunitas. Dan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu komunitas yang ada di Perumahan Bukit Tiara Desa Pasir Jaya, yaitu Karang Taruna. Untuk cuplikan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hidayat dan saya Salwa Putri Andini. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Kusmantoro selaku pembina Karang Taruna Desa Pasir Jaya sekaligus Bukit Tiara. Di sebelahnya juga ada Mas Rama selaku Ketua Kepemudaan Desa Pasir Jaya Subkoordinasi Bukit Tiara, dan ada juga Mas Zaki selaku Sekretaris Kepemudaan RW 06. Langsung saja ya Pak, kita mulai sesi wawancara kita. Ini untuk yang pertama kita mau nanya sih Pak, apa alasan Bapak mendirikan Karang Taruna? Baik, untuk alasannya mendirikan Karang Taruna itu, Karang Taruna memang sangat dibutuhkan ya di kepemudaan, baik di desa maupun di perumahan. Kenapa? Karena pemuda-pemudi ini yang ada di Bukit Tiara khususnya menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet yang sudah tua-tua seperti Pak Kus ini. Itu alasannya, supaya apa? Mereka terjun di masyarakat, langsung melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat supaya paham bagaimana sih ketika kita terjun di masyarakat. Jadi itu aja alasannya. Jadi supaya mereka lebih paham ketika ada di masyarakat seperti apa, ketika di sekolahan seperti apa, karena akan berbeda. Itu satu. Yang keduanya, supaya juga mereka punya komunitas yang memang tujuannya positif. Jadi seperti itu. Terus yang ketiganya untuk silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi sesama Bukit Tiara, sesama RT, jadi paham pemudanya siapa saja. Nah, jangan sampai terjadi antara pemuda sini dengan sana tawuran. Nah, itu permasalahannya. Nggak tahunya ketika dicari, oh ini orang Bukit Tiara juga. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, itu tujuan utama kita. Sudah berapa lama sih Pak kalau Karang Taruna sendiri itu? Kalau untuk di Bukit Tiara, kepemudaannya sebagai subkoordinasi dari Karang Taruna Desa Pasir Jaya, itu Pak Kus megang dari 2006. Jadi 2006 kita sudah ada kepemudaannya, terus pelan-pelan, lama-lama di RW 06 ada, di RW 05 ada, di 04 ada, di 09 pun ada. Karena Bukit Tiara ini ada 4 RW ya, 4 RW, 24 RT. Di masing-masing RT pun ada namanya kepemudaan. Karena kalau Karang Taruna sendiri kan hanya ada di Desa Pasir Jaya, di bawahnya itu ada kepemudaan sebagai subkoordinasi dari Karang Taruna Desa Pasir Jaya. Untuk wilayah RW 06 itu sudah terbentuk sekitar 15 tahun lalu. Aku sudah buat 15 tahun lalu dengan namanya Forma. Ada kepemudaan. Itu sudah cukup lama juga ya Alhamdulillah Pak. Sudah lama, dan memang karya-karyanya mereka pun sudah adalah di masyarakat. Karena kan sudah berdiri cukup lama juga ya Pak. Itu untuk program-programnya apa saja sih Pak yang sudah dijalankan, yang sudah terlaksana? Baik, kalau untuk Desa Pasir Jaya sendiri itu ada santunan anak yatim, ada juga kegiatan sosial, ada juga donor darah, ada juga penghijauan. Jadi dan bakti sosial ya, kerja bakti biasa beberapa bulan sekali gitu. Itu kegiatannya. Mungkin untuk di RW 06 sendiri ya beliau bisa menjelaskan, Mas Rama. Silakan Mas Rama, kalau untuk RW 06 seperti apa? Kegiatannya apa? Untuk kegiatan sih di RW 06 ya, seperti halnya
kegiatan tahunan dan agenda rutin lainnya ya, seperti peringatan Hari Besar Islam, peringatan Isra Mi'raj Maulid, dan juga hari kemerdekaan seperti kegiatan perlombaan, dan juga jika ada kedatangan tamu ataupun kita terlibat dalam berpartisipasi ketika kita dibutuhkan kegiatan apapun. Ya mungkin di samping itu yang terbaru itu Mas Rama hadro. Ya, Nah, kegiatan musik ya. untuk baru-baru ini hadroh sudah rutin dipersiapkan latihan rutin. Itu pun ada kaitannya dengan kegiatan Hari Besar Islam. Jadi yang biasanya kita dari luar mengundang hadroh, tapi saat ini kita punya sumber daya sendiri untuk dalam kegiatan Hari Besar Islam. Termasuk ini kampung terbit, Taman Edukasi Rekreasi Bukit Tiara atau disebut Kampung Minggu. Jadi sebagai tempat silaturahmi dan ajang mencari inspirasi gitu kan untuk mereka. Ya, silakan di sini. Kalau misalkan ada yang senang nanam pohon, ada yang ternak atau kolam ikan, budidaya ikan, itu seperti itu. Jadi anak-anak ini nanti diarahkan fokus ke situ. Selain nanti kedepannya ada program olahraga segala macam ya Mas ya, doain aja kita semua sehat dan panjang umur. Jadi cukup banyak juga ya program-program. Iya. Kalau untuk Karang Taruna di RW 06 mungkin khususnya ya, itu apakah memiliki nama? Ada kebetulan memang nama yang sudah ada dan memang sudah berjalan, itu namanya Forum Remaja Masyarakat. Jadi di RW 06 ini sudah ada dan sudah terbentuk. Nah, tongkat estafet itu sekarang ya dipegang oleh beliau nih Mas Rama. Jadi Pakus hanya memantau bagaimana pergerakan, jadi tidak ikut campur terlalu dalam sampai ke dalam. Karena kita kan hanya membina, ketika ada masalah, ada sedikit saran ya kita kasih masukan seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, untuk nama format ini sendiri awalnya siapa nih Pak yang mencetuskan? Kalau oh iya kita beri nama format. Ya, mungkin Mas Rama juga paham. Nama format itu didesain oleh anaknya Pak Asmani apa siapa tuh? Yang jualan nasi uduk. Mas Sarmani, Mas Arif lah yang membuat logo format dan nama itu dicetuskan oleh beberapa orang ya, diantaranya selitingan dengan dia lah kayak Erwin, Dewa, terus Ali, beliau, terus yang saudaranya tukang bubur itu di situ ada tuh satu. Ini sama siapa tuh? Nah, di situ terus ada yang laki-lakinya juga ada di situ. Untuk logonya format sendiri memang sudah ada kita. Jadi logo format akhirnya Pakus pakai di Kampung Terbit. Karena Pakus cinta banget gitu kan sama kepemudaan, akhirnya kita pakai juga. Format nih. Oh, salah. Nih logo format. Ini logonya. Kan nggak asal ngomong Pakus mana, no ini kan ada bisa melihat kan, ada sudah terbentuk dan memang sejak lama udah terbentuk. Nah, kalau untuk partisipasi anggotanya sendiri nih di dalam Karang Taruna ini itu bagaimana ya? Apakah di dalam setiap kegiatan itu seluruh anggotanya itu aktif berpartisipasi semua, atau memang ada yang mungkin bisa dibilang anget-angetan gitu, atau gimana tuh? Silahkan ini ketuanya. Untuk anggota sendiri ya alhamdulillah kita dalam setiap kegiatan itu aktif, dan memang orang-orang yang hadir dan juga terlibat dalam Karang Taruna ini orang-orang yang hatinya tergerak untuk terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat. Jadi belum mungkin beberapa kendala, bukan anget-angetan, mungkin ada kendala seperti hal yang kerja atau sedang sibuk kuliah, tapi itu fleksibel dan jika ada waktu luang pasti aktif semua alhamdulillah. Ini juga 2 orang nggak hadir nih ya, padahal udah kita undang karena memang si cewek itu kerja di Cinggu ya, karena lembur overtime tadi mungkin baru pulang nih saat ini, jadi nggak bisa hadir, yang hadir ya ini. Kalau
Untuk jumlah anggotanya sendiri nih Mas, itu ada jumlah pastinya atau memang fleksibel aja sesuai jumlah pemuda yang ada di sini atau bagaimana? Untuk jumlah fixnya sebetulnya per RT itu kita didelegasikan minimal 10 orang. Jadi kurang lebih untuk yang aktif itu sekitar 50 orang. Lumayan banyak juga berarti. Ya. Untuk ada program itu dari komunitas ini sering mengadakan apa atau pertemuan gitu mungkin kalau rutin berapa minggu sekali atau dua bulan. Biasanya kan kalau di Karang Taruna maupun kepemudaan itu ada namanya proker ya, sama di mana aja proker. Proker itu kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, bahkan yang menengah. Nah, proker itu ya kita kumpul per 3 bulan, per 3 bulan sekali untuk evaluasi kepengurusan, koordinasi dan sebagainya lah. Nanti ada juga yang 1 tahun sekali. Biasanya 1 tahun sekali itu kita membuat program jangka panjang untuk selama 1 tahun. Jadi seperti itu. Kalau di sini kita sudah buat program-program, insya Allah nanti kita, ini kan baru awal tahun ya, nanti kita buat schedule untuk program ke depannya. Nah, kita kan awal tahun itu sudah ada pemilu segala macam, jadi udah cukup sibuk, sedangkan semua jadi anggota KPPS rata-rata seperti itu, jadi abdi negara sekarang. Oke, lalu karena sudah ada beberapa program ini kan sebenarnya tujuan bentuknya Karang Taruna itu Baik, kalau tujuannya memang sudah jelas ya yang tadi disampaikan. Yang pertama memang untuk saling mengenal ya, ajang silaturahmi. Keduanya supaya anak muda ini produktif gitu nih. Jadi mereka punya ide kreatif, punya inovasi, punya segala macam lah. Itu untuk tujuan utama. Yang ketiganya memang untuk supaya pemuda ini bisa langsung terjun ke masyarakat. Di masyarakat itu seperti apa sih? Karena berbeda antara sekolah dengan di masyarakat. Bahkan di kuliah pun ada KKN. Nah, ilmu yang di kuliahan ketika disampaikan di lapangan juga harus melihat situasi kondisi di lapangan. Jadi intinya mempersiapkan pemuda ini untuk terjun di masyarakat seperti itu. lalu untuk ketika pemuda ini sudah terjun bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pemuda ini Pak? Kalau tanggapan di masyarakat yang jelas pasti positif ya, karena kan kita ada pemuda yang aktif di sini, ada yang memang tidak aktif. Yang tidak aktif justru supaya tertarik ke sini. Bahkan bagaimana caranya kita, nah sekarang kan ada hadroh segala macam. Nah Pakus memang ingin supaya di KLWN 06 itu ada satu hadroh yang memang bisa kita pakai setiap kegiatan PADI. Jadi supaya menarik orang-orang yang tadinya kurang semangat melihat itu jadi semangat. Jadi akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Bahkan masyarakat itu cenderung ayo apalagi gitu. Menunggu ya mungkin kegiatan-kegiatan berikutnya. Untuk masa periode anggota atau per orangnya gitu Pak di Karang Taruna ini tuh biasanya berapa orang ya? Kalau di Karang Taruna desa sesuai kepala desa. Kepala desa berhenti ya berhenti, tapi kalau anggota biasanya tidak akan berhenti selama siapapun pemimpinnya, ketuanya juga sama juga halnya dengan di LWN. Ketika ketuanya ganti per 5 tahun sekali, 3 tahun sekali periode itunya, ya mereka silakan. Ketua boleh berganti, tapi kalau anggota selama dia merasa pemuda, selama dia merasa bahwa saya ini masih bagian dari pemuda, ya silakan. Gitu. Jadi kalau untuk anggota dia fleksibel. Bebas, tapi kalau untuk kepengurusan ada periodenya, seikut dengan periode RT yang ada. Untuk kedepannya apakah ada rencana program yang akan dilaksanakan di Karang Taruna ini? Silakan kalau Mas Rahman nih, ada nggak kira-kira nanti kita bahas. Depan ya mungkin terdekatnya dulu kali ya, karena ini sekarang menjelang bulan Ramadan ya, biasanya kita mengadakan kegiatan buat ya, karena Isra Miraj ternyata hari besar Islam kemarin sudah,
dan selanjutnya mungkin angkat kali setelah obor. Biasanya H-2 menjelang bulan Ramadan. Kalau untuk desa Pasir saya sih, kalau di Ramadan biasanya ada semacam kajian ya di desa sini. Kalau di sini memang yang anak muda ketika awal Ramadan itu ada pawai obor, itu sudah berjalan ya, tradisi itu sudah berjalan supaya apa, mengingatkan keluarga bahwa kita bahagia loh menyambut bulan suci Ramadan gitu. Jadi dengan bahagianya aja kan luar biasa gitu kan, ada pahalanya. Jadi itulah yang akan ditanamkan ya. Tapi biasanya di dalam kegiatan itu per RT sudah ada ya, misalkan membaca ayat suci Al-Quran tiap subuh, habis isya sampai ke subuh lagi kan, seperti itu biasa. Terus banyaklah kegiatan. Nanti juga kalau kita buka ini Mas Rama, kita buka semacam jualan takjil itu. Nah di pinggir sini namanya Gate Bazar itu Ramadan. Makanya nanti anak muda sebelum Ramadan ayo kita bergerak rapihkan apa. Jadi ada bazar Ramadan. Di bulan Ramadan itu biasanya kita juga udah programin atau merencanakan kegiatan sosial. Jadi kita berbagi kepada masyarakat. Itu kolaborasi kita bersama. Seperti itu. Ada lagi ya? Pertanyaan kamu. Nah, boleh. Mau nambahnya banyak deh. Cukup menarik sih, karena kan sekarang kan kita lokasi wawancara kita sekarang kita ada di kampung Terbit ya Pak. Iya, betul. Tempat edukasi rekreasi Bukit Tiara. Sebenarnya ini menurut kami pribadi pun tempatnya cukup menarik ya Pak, karena bisa dilihat ada berbagai macam, misalnya ada beberapa saung, terus ada tempat ikan Iya. dan lain-lain. Iya. Ini tuh bentuk salah satu kegiatan dari Karang Taruna di sini sendiri, atau mungkin ada kolaborasi dengan tempat lain atau bagaimana? Ya, kebetulan Pak Kus ini sebagai pembina Karang Taruna Desa. Jadi Pak Kus juga sebagai RW di sini. Pak Kus juga sebagai ketua muda di sini. Memang mencetus ide pertama kali untuk membuat taman edukasi ini ya dari Pak RW sendiri gitu ya, dari Pak Kus sendiri. Jadi Pak Kus itu tidak bisa terpisahkan dari kepemudaan, tidak bisa terpisahkan dari RW, tidak bisa terpisahkan dari individu Pak Kus sendiri sebagai warga yang ada di Bukit Tiara. Intinya Pak Kus ini ingin Bukit Tiara ini mempunyai tempat yang memang levelnya untuk edukasi dan rekreasi. Bahkan nanti ada kolam renang, ada permainan, ada lapangan futsal segala macam. Doakan saja. Dan memang ini terbentuk sepas waktu COVID. Waktu COVID itu banyak sekali orang yang memang ingin ingin keluar, tapi tempatnya di mana kan bingung ya. Akhirnya terus ada yang di PHK, ada yang guru nggak jelas. Ya akhirnya kita di sinilah untuk tempat diskusi. Jadi di sini itu bukan hanya untuk rekreasi tapi untuk edukasi. Bahwa di sana itu di ujung sana itu ada kambing, ada ternak ayam, ada kebun, ada ikan. Kalau kolam ikan kita banyak, lebih dari 100 kolam ikan. Terus kalau misalkan untuk ketahanan pangan kan ikan, makanya kedepannya mau diperbaiki lagi bagaimana ikan itu bisa panen 1 tahun bisa 2 kali. Sekarang kan hanya untuk tahun baru, banyak ikan di sini untuk bakar-bakar. Memang kita selalu dijual ke masyarakat dengan harga di bawah pasar. Jadi seperti itu. Jadi anak muda diharapkan ya meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Pak Kus. Nah, diantaranya ini nanti yang meneruskan. Pak Kus paling sudah tua mah ya anak muda harus pegang. Belum pernah lihat ya yang seperti ini di tempat lain. Kebetulan jarang. Biasanya juga dipakai kerja kelompok sama teman-teman sekolah biasanya. Anak SMA 31, SMP 3 ada di sini. Memang siapa Ya, saja siapa boleh aja menggunakan boleh. ya. Memang nanti Pak Kus bikin lagi gazebo yang ada di tengah. Terus di sini mau dibikin lagi yang panjang. Ya intinya untuk masyarakat. Tapi memang kebersihan segala macam harus dijaga. Ketertiban juga harus dijaga. Harus sesuai aturan yang memang nanti Pak Kus sampaikan. Untuk mahasiswa juga sering di sini, KKN mahasiswa, UMT di sini, rata-rata di sini. Seperti itu. Dan ada lagi
apalagi kawan nggak nanya Mas Mama udah punya pacar belum, Mas Jaki gitu, gimana sih? Ayo apalagi? Cukup ya. Cukup. Cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kami. Sekian ya dari pertanyaan-pertanyaan kami sudah cukup terjawab. Terima kasih untuk Bapak Kusmantoro, terus untuk Mas Rama dan untuk Mas Jaki juga untuk waktunya karena sudah bersedia untuk kami wawancara. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil wawancara kami bersama Pak Kusmantoro selaku pembina dari Karang Taruna Bukit Tiara. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum